Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Devi Rahmawati dari Prodi PPKN semester 2 di channel YouTube-nya Civic Education. Saya di sini akan menjawab soal UTS mata kuliah dasar ilmu politik. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung mulai menjawab pertanyaan UTS soal mata kuliah dasar ilmu politik. Yang pertama pertanyaannya yaitu uraikan secara lengkap tentang politik dan ilmu politik menurut para ahli dan menurut kita sendiri atau saya atau kalian. Baik, yang pertama yaitu pengertian politik menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli, yaitu menurut Aristoteles dan menurut Profesor Miriam Budiarjo. Menurut Aristoteles, politik itu adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian ilmu politik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Roger F. Soltau. Menurut Roger F. Soltau, bahwa ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negaranya yang akan melaksanakan tujuan tersebut, serta mempelajari hubungan negara dengan warga negaranya dan negara yang lain. Kemudian yang kedua adalah menurut Plato. Menurut Plato, ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang siapa yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup kekuasaan yang dipegang. Kemudian ada pengertian politik dan ilmu politik menurut saya sendiri. Pertama yaitu pengertian dari politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Kemudian yang kedua adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Oke, pertanyaan nomor 1 sudah dijawab. Kemudian saya akan menjawab nomor yang kedua, yaitu tentang menguraikan secara lengkap dan sistematis tentang makna dan hakikat politik dan ilmu politik dengan sebuah negara. Oke, yang pertama ada makna politik. Menurut Ramlan Subakti ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan institusional. Yang ketiga, pendekatan moral. Yang keempat, pendekatan konflik. Yang kelima, pendekatan fungsional. Dan yang terakhir, pendekatan analisis wacana politik. Kemudian yang kedua, ada makna dari ilmu politik. Yang pertama, ada negara. Menurut Roger F. Soltau, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, seperti yang sudah dijelaskan dari awal. Kemudian ada pemerintah. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan menurut R.M. McLever. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan, yang keempat ada fakta politik, yang kelima ada kegiatan politik. Yang keenam ada organisasi masyarakat, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian ada hakikat politik. Hakikat politik adalah power atau kekuasaan. Tetapi, tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada proses, pembuatan, dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik.
Kemudian hakikat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, yaitu tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Seperti yang kita tahu, hubungan ilmu politik dengan hubungan ilmu lainnya ada yang ekonomi, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Sini saya akan menerangkan satu-satu. Menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik saling berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dan saling berhubungan juga. Dan ilmu-ilmu tersebut antara lain ada hubungan ilmu politik dengan sejarah, dengan filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi, dan ilmu hukum. Yang pertama ada sejarah. Hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah menyumbang data dan fakta dari masa lampau. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik adalah bahwa ahli sejarah selalu menampung masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan atau future oriented. Kemudian yang kedua ada filsafat. Hubungan ilmu politik dengan filsafat yaitu usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe, alam atau alam semesta dan kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada hubungan politik dengan sosiologi. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap sebagai asosiasi atau sistem pengendalian. Kemudian ada antropologi. Hubungan antropologi dengan ilmu politik. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dari teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik atau metode peserta pengamat partisipan observer. Dan ada juga hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi atau geografi, dan ilmu hukum. Demikian pembahasan mengenai jawaban UTS, dasar-dasar ilmu politik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, banyak banget. Saya Sri Devi Rahmawati dari Prodi PPKN mengucapkan terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.